Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama. Ternyata bantu orang harus pilih-pilih juga. Itu ada tanda tanyanya di situ ya. Makanya kita belajar hari ini ya. Insya Allah hari ini menginspirasi sekali. Kita masih bersama dengan Ustadz Denny juga ya. Ustadz Masya Allah. Ustadz boleh maju Ustadz ke depan. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Ustadz Denny. Kita mau nanya-nanya lagi. Tapi ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat nih. Masya Allah nih. Allah berikan rezeki untuk Ustadz Denny. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya buat orang-orang yang juga sudah ikhlas membantu Ustadz Denny ya. Boleh kasih tepuk tangannya dong untuk kita semua yang sudah membantu. Semoga Allah balaskan dengan berjuta-juta kebaikan pastinya ya. Ustadz Denny juga Masya Allah beruntung sekali. Alhamdulillah secara kerja Allah Ustadz bisa mendapatkan bantuan dari banyak orang juga pastinya Ustadz ya. Alhamdulillah. Makin banyak juga yang datang kepada Ustadz Denny untuk menawarkan bantuan kah Ustadz? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rata-rata itu bikin konten atau enggak? Lebih banyaknya? Kebanyakan ya viewer membantu. Pure membantu ya. Mungkin kalau ada yang bikin konten pun juga kita nggak usah salahin ya. Mungkin itu cara kerja Allah juga ya bener ya. Untuk menyampaikan kebaikan banyak orang yang ngelihat insya Allah jadi pengen banyak juga yang pengen ngebantu gitu. Yang penting kan tadi seperti kata guru-guru kita ya. Luruskan niat kita pastinya ya. Betul sekali. Dan Alhamdulillah Ustadz merasa terbantu sekali pastinya ya. Iya Alhamdulillah. Dalam kehidupan juga akhirnya bisa menjadi lebih baik insya Allah pastinya Alhamdulillah, Ustadz. betul. Ada yang mau Ustadz sampaikan gak kepada orang yang mungkin sudah membantu doa, membantu dengan banyak hal kepada Ustadz Denny? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. dan saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya pribadi dan keluarga. Semoga amaliyah mereka Allah taala yang membalas dan menjadi catatan amal ibadah kelak nanti di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Kalau Ustadz Denny sendiri, Ustadz kan bisa dibilang bekerja untuk akhirat. Kita semua berakhir Insya nanti di Allah. akhirat gitu. Insya Allah. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau kita hidup di dunia ini gitu. Betul. Kita hidup di dunia pasti juga ada sesuatu yang harusnya kita lakukan gitu. Dari pekerjaan untuk menyambung hidup kita. Betul sekali. Untuk membantu keluarga kita, menolong orang lain. Sebenarnya kalau Ustadz sendiri, pekerjaan yang sebenarnya pengen Ustadz lakuin selain mengajar ngaji itu apa sih Ustadz? Sebetulnya cita-cita saya itu memang pure untuk mengajar ngaji ya. Malah saya berharap saya punya madrasah gitu seperti itu. Masya Allah. Jadi saya lebih fokus lagi untuk mengajar ngaji gitu. Mungkin untuk sekedar usaha ya berdagang seperti itu, jualan. Tapi alhamdulillah Rasulullah ya. saya dapat bantuan juga bekerja gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, terima kasih. alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Kita doakan ya. Semoga impiannya tercapai. Semoga Amin, semakin amin, banyak ya lagi orang-orang Allah. baik di luar sana. Kalau Ustadz Syam izin deh Ustadz. Untuk seperti yang terjadi dalam kehidupan dan juga mungkin dalam yang terjadi dalam Ustadz Denny juga ya. Kehidupan Ustadz Denny. Untuk orang yang ingin menawarkan bantuan, kalau Ustadz Denny kan ya lempeng-lempeng aja ya. Kalau bisa ditahan, ditahan. Gak makan, lapar aja gitu ya. Mungkin ya ikhlas aja gitu ya. Sampai akhirnya bantuan datang. Tapi untuk orang yang membantu gitu. Kita sebenarnya bisa punya feeling gak sih? Atau kita bisa ngeliat gak sih? Orang ini benar-benar tepat nih kita bantu nih. Ini gak salah nih, gak sekedar gimmick nih. Atau kita gak salah orang nih gitu. Bisa gak? Atau apa yang harus kita lakukan Ustadz Syam? Kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Yes. Ya. Ustadz Denny boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Ustadz Syam silakan Ustadz. Tepuk kasih, tangannya Ustadz untuk Ustadz Denny. Syam, Masya Allah. Terima kasih Mas Soni Tabe Guru Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil nomor 1. Mudah-mudahan bisa disaksikan Islam itu tidak sampai selesai dan dicatat insyaallah jadi bekal dunia wal akhirah insyaallah. Dalil nomor 1 surah Al-Baqarah ayat 273. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. Nomor 1, kata Allah dalam Al-Quran, memang orang-orang yang pantas dibantu itu kadang-kala menipu kita yang membantu. Menipunya gimana? Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Mereka mengira mereka ini orang kaya.
Jadi kelihatannya, oh mampu, muridnya aja banyak. Bayangin 40 santri, satu santri 100.000 aja sudah dapat berapa Ustadz Denny. Jadi orang-orang yang pantas dibantu, mereka memang tidak minta-minta tuh. Mereka memang tidak kelihatan susah di hadapan orang yang akan membantunya. Dalil yang kedua, surah Al-Hasyr ayat 9. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ بِهِمْ عَلَى خَصَاصَةٍ. Mereka punya keinginan, mereka punya keperluan, tapi tidak pernah mengutarakan keperluan tersebut kepada manusia. Mereka mengutarakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan Mas Sony, lalu bagaimana kita bisa peka terhadap orang-orang yang sebenarnya butuh dibantu? Satu, sunnahnya, sunnah dari Nabi SAW. Sunnah dari Nabi ketika berangkat ke masjid tidak melalui jalan yang sama dengan yang pulang. Supaya apa itu hikmahnya? Kata ulama di antara syarah hadisnya bahwasanya supaya engkau mampu menengok tetanggamu yang subhanallah di jalan yang berbeda. Kalau kita berangkat pengajian jalannya itu mulu, kadangkala ada tetangga ternyata di jalan sebelah, di gang sebelah yang sedang kelaparan, kesusahan, tapi kita tidak pernah tahu. Dia punya santunan, tapi yayasannya itu terus. Dia punya santunan, acara santunan tiap tahun. Tapi yang dibantu itu terus, subhanallah. Maka disunnahkan cari juga yang lain. Karena biasanya orang yang pantas dibantu justru tidak mau minta-minta kepada manusia. Kemudian yang kedua, minta tolong sama Allah. Ya Allah ya Rabb, bantu aku supaya aku bisa bantu banyak orang. Berikan aku petunjukmu ya Allah, hidayah dan taufikmu, subhanallah. Jadi kali ini dalam kasusnya Ustadz Denny, bukan hanya Ustadz Denny yang dibantu, tapi orang yang menolong juga sedang dibantu sama Allah, dapat petunjuk, si inilah orang yang pantas kau bantu. Masya Allah, emang ini cara kerja Allah sebenarnya. Cara kerjanya ya. Allah, sudah jadi skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tertarik apa yang disampaikan tadi dengan cita-citanya Ustadz Denny, Ya. ingin punya madrasah, tapi beliau memulai dengan mengajar ngaji. Ya. Sebetulnya para ulama mengajarkan kita sebelum membuat gedung pengajian, itu buat pengajiannya dulu. Jadi sudah benar yang dilakukan. Jadi udah ada nih langkah pertamanya udah benar. Ditanamkan ruhnya, setelah itu baru gedungnya. Ada orang gedungnya tidak ada isinya. Kenapa? Masya Karena Allah. bangunannya dulu belum ada ruhnya di situ. Insya Allah bangunannya tercapai ya. Amin. Insya Ya Rabbal Allah. Alamin. Terima kasih Ustaz Iya. Syihab. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi mengenai pilih-pilih dalam membantu. Ini bukan berarti apa yang kita pikirkan jadi oh kok jadi pilih-pilih akhirnya negatif konotasinya, enggak ya. Ustazah Romlah Oh iya izin. Mas Sony, Masya Allah. Pilih-pilih dalam membantu. Pilih. Ustadz Syihab sudah menjelaskan dengan melalui sunnah juga kita bisa membantu dengan orang yang tepat gitu ya. Ke orang yang tepat pastinya ya. Ya. Tapi untuk orang yang ingin membantu, sekali lagi ya ini ya. Kita perlu ngasih tes atau ujian dulu gak sih kepada orang yang mau kita bantu? Ujian. Iya pasti biar kita gak salah gitu. Perlu Kayak gak? sekolah aja pakai ujian. Ya mungkin siapa tahu kan mau dites dulu misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu Masya kan. Allah. Atau Gubernur Jawa Barat siapa gitu. Ya, begitu. Gak perlu ya. Iya. Atau gimana Ustazah Romlah? Ya Silakan, Masya Ustazah. Allah. Bener apa? Mentang-mentang jamaahnya dari Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Mas Sony, Masya Allah. Mas Sony, Ustadz Maulana, Ustadz Denny, Ustadz Syam dan juga jamaah yang hadir di studio dan juga di rumah, Masya Allah. Bu, Pak, bagaimana masih semangat? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kok Bapak begini doang gak ada suaranya Pak? Jamaah. Gak ada suaranya Mas Sony. Jamaah. Tuh gak ada suaranya Mas Sony. Dalam hati, dalam hati. Belum ada yang dalam hati loh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah kita apakah boleh memberi tes atau ujian kepada orang yang akan dibantu? Mungkin tepatnya menseleksi. Agar apa? Satu, tepat sasaran. Jangan salah sasaran. Karena kalau salah sasaran, manfaat dari kita membantu tidak ada. Padahal membantu itu agar apa? Agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang dibantu. Karena kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat. Maka boleh kita menseleksi. Karena apa? Banyak sekali kejadian orang-orang dapat bantuan tapi dia mampu. Betul nggak? Emasnya sebreyot, apa sebreyot namanya? Pokoknya emasnya Bererot. 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 Pokoknya emasnya bererot. Itu kalungnya sampai Masya Allah jalan sampai begini. Karena keberatan. Tapi mendapatkan bantuan. Kira-kira ini tepat sasaran atau tidak? Tidak.
Kenapa? Karena dia mampu. Kenapa orang mampu dibantu? Padahal masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tapi apa? Karena kita kurang menseleksi, kurang ngetes, kurang kasih ujian. Sehingga apa? Masya Allah, bantuan itu tidak banyak memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk selanjutnya kita dengar lagu Indonesia Raya. Tabarakallah, kembali lagi di Islam itu indah, boleh tepuk tangannya dong. Dan sekarang saya sudah bersama jamaah ingin bertanya, maka kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, saya sudah bersama dengan Bapak siapa sih? Langsung aja deh, kasih salam dulu, perkenalkan namanya siapa, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wahyudin Bapak Wahyudin. dari Majlis Salim Al Barokah, Kecamatan Saguling, Bandung Barat. Tepuk tangannya dong dari Bandung Barat. Bapak mau nanya apa sama Ustadz Maulana? Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Maulana. Iya. Seandainya ada di antara di sekitar kita atau ada di antara tetangga kita yang belum pernah mengasih. Kalau istilah bahasa Saguling, belum pernah nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Artinya? Oh neta Pak. Pernah membantu orang susah gitu. Oh gitu. Kok Ustadz? Sekalipun dia dipenta, saya bantu dengan doa aja. Oke. Wow. Apakah itu termasuk orang pedit? Orang pedit atau bukan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kabur bapaknya. Takut lah. Nanti temennya nonton, gue ngaduin kita ke Islam itu. Katanya kalau saya bantu dengan doa aja ya, maka itu termasuk orang pelit. Itu biasa saya ngomong gitu. Coba Ustadz tuh mau Kalau dijelaskan ngomong Ustadz. orang, silakan Saya bantu saya doa bantu aja. dengan doa. Tapi saya nggak ikut ngangkat. Baik, pertanyaan Bapak menarik. Kenapa kalau ada orang nggak pernah bantu orang, giliran mau bantu dia bilang gini, nanti saya bantu dengan doa. Pertanyaan Bapak, apakah dia termasuk orang pelit? Tunggu dulu, lihat dulu posisinya. Kalau kita minta bantuan kepada bukan ahlinya, rusak itu kerjaan. Tolong bantuin perbaiki TV saya. Dia nggak tahu. Saya bantu doa aja deh. Lihat dulu contoh, saya mau bersih-bersih. Kan aku nggak bisa kan. Misalkan angkat nomor dan sebagainya. Kan mungkin. Kan ada tukangnya kan. Saya bantu dengan apa? Dengan dana. Nggak mungkin. Jadi kita lihat posisi. Bentuk bantuan apa yang dia minta. Ya. Nah pertanyaannya saya pasti tahu. Larinya ke sini. Apakah kalau ada orang minta bantuan pertolongan, lagi butuh dana dan butuh anggaran dan sebagainya, apakah kalau kita diminta dia tidak mau beri, cuma berkata doa saja? Lihat, kalau memang dia orang mampu, tapi dia tahan, itu namanya pelit. Kenapa gitu? Mukanya kenapa gitu? Islam tidak pernah ngajarin ngemis. Pelitnya begitu ke arah Ingat sini ya. lagi. Pemberian itu berilah orang sebelum meminta. Ya. Bagi orang yang diberi amanah oleh Allah berupa uang, harta, jangan nunggu orang minta. Kita yang peka. Jangan biarkan orang datang ke rumah kita ngetuk pintu. Ada apa? Kalau dia datang minta, berarti merendahkan dirinya. Harusnya kita lebih peka. Karena dalam harta kita ada hak orang lain. Yang kedua, apakah termasuk orang pelit kalau kita minta bantuan dia tidak kasih? Iya, jangan dibilang pelit kalau memang dia tidak punya. Jangan. Kalau dia memang tidak punya, zakat pun dikeluarkan 2,5%. Ya. Zakat pun 2,5%. 5%. Ya, bahkan sedekah pun tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kita. Baik. Artinya
mohon maaf tidak boleh orang kata. Tapi kalau memang dia tidak punya, dia cuma bisa doa ya doa. Oke. Tenaga. Betul. Bantuan pikiran solusi silahkan. Tuh, baik. Terima kasih ya Pak ya. Jadi bantu doa aja ya Pak ya. Mungkin kalau ada yang misalkan datang ke Ustadz, Ya. pasti dikasih doa, Betul. nasihat. Pak saya mau benerin kulkas bisa datang nggak? Saya bantu doa aja deh gitu. Bisa ya. Kasih petunjuk, oh tukang servisnya ada di sana. Oh ya benar. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana, Masya Allah. Terima kasih sudah bertanya ya, terjawab ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita mau dengerin lagi pastinya sharing-sharing dan juga kisah-kisah menarik dari Ustadz Denny ya. Makanya yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, tapi sebelumnya ada tayangan dulu ya. Aku mau kasih lihat dulu nih untuk jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio dulu ya. Tayangannya ini Ustadz Denny menyalurkan bantuan. Kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah tepuk tangannya dong. Alhamdulillah malah sekarang Ustadz Denny udah alhamdulillah bisa menyalurkan bantuan juga ke orang-orang gitu luar biasa Alhamdulillah. sekali ya. Kemana aja biasanya Ustadz bantuannya Ustadz? Awalnya mungkin ke lingkungan terdekat saya. Terdekat dulu. Ya, selebihnya ke yang jauh. Yang jauh Masya Allah. Jadi itu yang gak lupa ya ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah kita juga gak lupa untuk memberikan sesuatu juga kepada orang yang lebih membutuhkan juga pastinya Betul ya. Ustadz kan pastikan dalam hidup ketika belajar ngaji, ketika ibadah, memperjuangkan dalam ajaran agama Allah. Pastikan juga ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan gitu ya Ustadz ya. Tentu. Dalam ikhtiar itu Ustadz aku penasaran deh. Pernah gak akhirnya ditolak atau gak dianggap gitu. Pernah merasakan seperti itu Pernah Ustadz? lah. Kalau ditolak belum ya. Cuman lebih ke nggak dianggap. Gimana? Kok bisa gak dianggap tuh gimana? Kalau untuk saat itu misalkan nggak dianggap ya tetap aja terus saya untuk siar. Karena untuk merubah karakter seseorang itu bukan dari ikhtiar saya. Tapi hanya Allah yang bisa merubah, menurunkan taufik hidayah. Saya hanya sekedar berikhtiar aja. Ikhtiar aja. Sebenarnya nggak dianggap itu lebih ke arah apa sih nggak dianggapnya? Jadi lebih ke apa gitu, nggak diamalin atau gimana gitu. Jadi nggak didengarkan lah gitu. Ngelakuin sesuatu, nyampein sesuatu kebaikan, Gitu. nggak Ya, didengerin gitu. ya betul. Jadi nggak dianggap lah sama. Dari yang terjadi dalam kehidupan Ustadz Denny ini sebenarnya Ustadz Maulana, Ustadz Romlah, sebenarnya kita bisa melakukan melakukan apa sih Ustadz dalam hidup kita juga yang mungkin bisa menjadi teladan juga dan bisa menginspirasi banyak orang juga Ustadz. Gini, buat semuanya siapapun, ingat ya, posisi memberi, menerima, meminta. Wah. Coba, memberi, Menerima, meminta-minta. Meminta-mintanya oke. Kan dilarang meminta-minta haram. Meminta mungkin pada saat butuh. Menerima nggak mungkin menolak. Kan kita tidak boleh menolak 3. Pemberian orang nggak boleh. Nanti orang sakit hati, sedih. Ya, makanya tema hari ini kan memberi pilih-pilih itu kan memberikan harus 5 syaratnya. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, jangan menyakiti, jangan mengungkit. Itu syarat berbagi. Nah pada posisi Ustadz ini, buat siapapun, kita tidak boleh banyak komen. Apa? Komen. 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 Oh, komen. Aku Jangan komen-komen. Iya. Apalagi julid. Iya, Ah. kalau Anda tidak bisa membantu, minimal Anda tidak menyakiti perasaan orang. Iya dong. Nanti orang kalau pasti itu pemberian orang, itu pasti ditipu. Padahal ngebantu juga enggak, malah begitu. Kalau Ustazah Romlah gimana? Iya, ini udah nggak bantu ngomongin lagi ya Allah Masya Allah. Padahal apalagi dia sanggup untuk membantu. Padahal apa? Orang memberi lebih hebat, lebih mulia daripada yang meminta, Masya Allah. Jadi kalau kita mampu memberi. Tapi kalau kita tidak mampu memberi, doakan ya Allah. Mudah-mudahan itu, saya belum bisa memberi, mudah-mudahan yang bisa memberi, Allah tambah rizkinya dan saya diberi kesempatan untuk bisa kesempatan memberi. Amin. Jangan malah ngomongin, ya Allah. Rata-rata memang begitu tuh, udah gak nyumbang tapi dia banyak ngomong ya. Betul nggak? Ya Allah, sumbangan panitia masjid memberikan apa? Membangun masjid. Yang kira-kira siapa yang paling rewel yang kasih komentar? Siapa? Yang nggak bantu.
Iya. Masya Allah udah gak bantu, dia rewel lagi ngomongin. Maka dari itu yang terpenting apa? Kalau kita mampu memberi, kita memberi. Kalau tidak mampu memberi, kita doakan, kita jangan ngomongin. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa memberi. Karena orang memberi itu bisa hebat dan mulia daripada menerima. Masya Allah. Lebih baik sedikit ngomong, banyak membantu. Insya Allah banyak yang dibahagiakan nantinya Yang penting ya. actionnya. Actionnya. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu Indah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.